Shalom jemaat, selamat sore, selamat ketemu lagi dalam acara Prayer Request Live. Mari kita hari ini siapkan hati kita, dan kalau ada permohonan doa cepat masukkan ya, kita akan sama-sama berdoa malam ini. Saya percaya doa yang sepakat itu akan menghasilkan kuasa yang besar ya. Yuk kita siapkan hati kita, kita mau mulai untuk datang mendekat kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu ya Allah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Katakan kata-kata yang manis, ucapkan syukur. Engkau ya Rabbah, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan kekuatan-Mu, kami membutuhkan keajaiban-Mu. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang ajaib, kami perlu Engkau. Mari kita taruh tangan kita di dada kita. Kita nyanyikan kembali sebagai doa kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia ya Tuhan. Shiralana ramase, Bapa yang setia, Shikara maso, Allah Immanuel. Engkau baik, Haleluya. Engkau sangat baik. Shikiri kata shikiri Kesetiaanmu sempurna. Menyembahmu. Giralaya ramaso, Bikata ramase, Shikarara ramaso, Shikarara ramaya 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 ramaya, Shikarara ramaya ramase, Shikarara Haleluya. ramaya 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 Kau setia.
Kau Dikata ya Kau besar. Gloria, haleluya. Syakata ya Oh, ramasu. shekerebe kata ya harana, shekerebe kara la 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 bo. Oh, Kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. mari sekali lagi nyanyikan dengan sungguh, katakan Kalau ku hiduplah bagi Dia. ku Biar mata kita terus hidup memandang Dia. bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shikarararabase, shikararayanamasu, shikararararamase, shikaralayararamase, shikaralayaramasu, shikararararamayaramayaramasu, shikararararamasu. Dikata yarama-yaramasu, dibangkitkan, diperbarui. Shikarararararamayaramasu. Angkat tangan kita seperti ini. Kita mau kali ini dedikasikan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Jangan takut selama ada hidup yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Saya percaya hidup kita aman. Selalu datang berkata, Tuhan, aku dedikasikan hidupku, keluargaku, pekerjaanku, seluruh apapun yang aku punya, Tuhan. Aku minta biar Engkau yang mengambil alih. Berotoritaslah, tuntunlah kami, ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Untuk kami takut, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan itu selalu peduli dengan kita. Sekali-kali Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ingin menyertai kita. Sekali-kali Dia gak pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan menyertai kita, percayalah. Bahkan hari ini seberapa banyak kita yang menyaksikan acara ini. Bahkan setelah itu nanti Anda lihat di YouTube, siapapun kita, saya percaya Tuhan itu tahu setiap nama. Kami sangat terbatas, kami gak bisa melihat bahkan wajah Anda, tapi Tuhan tahu seberapa kedalaman hatimu, seberapa pergumulanmu. Bahkan dikatakan selai rambutmu yang pun gak jatuh kalau Tuhan gak izinkan. Betapa kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Jangan takut kalau burung pipit yang dijual di pasar dengan sangat murah, itu Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Apalagi kita, orang-orang yang diciptakan segambar serupa dengan Dia. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sangat-sangat ingin memberikan bahkan semua
apapun yang kita butuhkan hari ini. Tapi jangan fokus kepada pergumulan kita. Pandang Tuhan. Bahkan bukan cuma kita fokus kepada pemberiannya, tapi fokus kepada Dia yang memberikan segalanya kepada hidup kita. Mari angkat hati kita sebelum kita mendengarkan siaring firman. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya. Dekatkan hati kita kepada Tuhan. Alam semesta ini diciptakan dengan Dia hanya berfirman. Roh Allah dan alam lain memberikan firman, maka terjadilah penciptaan. Demikian juga hari ini Dia bisa mengubah segala sesuatu ketika Dia berfirman kepada kita. Mari angkat hati kita, mari sembah Dia, katakan thank you, aku punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, yang menjadikan alam semesta ini. Tiada yang terbatas bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tolak setiap keraguan, kami menolak setiap intimidasi musuh, ketakutan, kekhawatiran, kesukaran apapun yang kami alami. Kami berkata, kami tetap mau memandang-Mu ya Tuhan, Allah kami yang besar. Dan terima kasih, kami percaya ini tahun di mana Kau menyediakan begitu banyak perkara-perkara ajaib buat kami ya Tuhan. Engkau menyediakan bahkan segala sesuatu yang kami butuhkan ya Bapa. Kau menyediakan sumber-sumber, bahkan sumber-sumber yang gak pernah kami ketahui sebelumnya. Engkau akan membukakan mata rohani kami untuk melihat sumber-sumber itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sore ini. Dan biar Kau memberikan kami firman singkat, tapi itu membuka hati kami untuk kembali kepadamu sore ini ya Tuhan. Kami mau menjadi orang percaya yang benar hidup, bukan karena melihat, tapi karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang untuk sekian kalinya kita ada ya, kami bisa bersama-sama dengan setiap jemaat yang sedang dalam pergumulan. Ya, acara ini kami mau dedikasikan kepada setiap penjemaat yang sedang mengalami pergumulan apapun. Kami mau jadi mitra doa Anda ya. Dan Roh Kudus itu jadi roh yang berdoa kepada Bapa melalui hidup setiap kita. Jadi jangan takut, kita nggak pernah diizinkan sendiri. Ya, selama Anda dalam covering, ada di dalam sebuah gereja yang ada pemimpin-pemimpinnya, ada firman yang hidup yang disediakan, ada doa-doa yang menopang Anda jangan takut. Anda tidak pernah sendiri ya. Jadi Tuhan itu menyediakan begitu banyak sumber-sumber kepada kita untuk kita bisa melihat kebaikannya. Oke, sore ini saya mau sharing sesuatu. Seringkali saya percaya bahwa ini tahun dimana Tuhan ingin memberikan kita penyediaan. Ya, ini tahun menjadi tahun visi, pujian dan penyediaan. Saya yakin waktu kita banyak meluangkan waktu datang mendekat kepada Tuhan, beribadah, memuji Dia, menyembah Dia ya. Saya yakin bahwa yang bagiannya Tuhan itu menyediakan begitu banyak hal. Nah, saya pengen kita tahu bahwa jangan sampai kita terjebak dalam sebuah kondisi hidup kegelapan, kelelahan, bahkan keputusasaan, kemarahan, kesukaran hidup kita kadang-kadang bisa membutakan kita, gak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya pengen kita belajar yuk hari ini. Saya teringat sebuah cerita di dalam Kejadian 21. Dikatakan kita gak akan baca semua ya. Dikatakan hari itu Abraham mengusir Hagar dan Ismail ya. Dan tentunya waktu mereka diusir keluar pergi ke satu tempat, ke padang gurun Betseba namanya. Di situ dikatakan mereka hanya dibawakan sekirbat air, dan ketika air itu habis maka Hagar ini membuang Ismail ke semak-semak. Lalu dengan sangat susah hati dia melihat anak ini akan mati gitu ya, karena kehabisan air dan kesusahan itu membuat dia sangat sedih hati dan menangis. Nah, saya pengen kita baca di ayat 21 ayat 19 yuk. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Pertanyaan saya, apakah sumur ini tiba-tiba diciptakan, diadakan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan ketika Hagar bersusah hati lalu mendengar jeritan dari anaknya, dari tangisan anak ini juga? Kan gak gitu kan. Sumur itu telah ada di sana. Saya yakin itu pun Hagar dituntun ke tempat itu, di dekat sumur itu, karena Tuhan yang menuntun dia sampai ke tempat itu. Nah, sumur itu sudah ada, tapi kenapa Hagar gak bisa melihatnya?
Ketika Tuhan membuka mata Hagar, maka Hagar bisa melihat di situ ada sebuah sumur. Dia bisa ambil air di sana dan memberi minum air anak itu, dan anak itu bisa meneruskan akhirnya hidup dan mereka bisa meneruskan perjalanan. Nah, saya mau katakan bahwa seringkali dalam hidup kita di masa-masa seperti ini, di masa-masa banyak orang berkata ini masa sukar, mau kapan selesainya kita nggak tahu ya. Bahkan setiap orang itu semakin mengalami keterpurukan, keputusasaan. Nah, saya mau katakan hari ini, jangan sampai setiap hal yang kita alami itu membutakan semua apa yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Di dalam kesusahan Hagar, dia lebih fokus melihat kepada anaknya, kepada pergumulannya, anaknya akan mati. Dan dengan melihat itu dia melupakan bahwa ada penyediaan yang Tuhan mau berikan pada mereka. Dia fokus kepada masalah, dia fokus kepada perasaan hatinya. Saya tahu hari itu perasaan hati Hagar sangat-sangat tidak mudah. Mereka diusir, mereka pasti terluka dengan itu ya. Bukan cuma itu, kesusahan datang dan penderitaan, dia masih memikirkan bagaimana meneruskan perjalanan hidup untuk masa depan anaknya. Nah, hari ini saya mau katakan siapapun kita, saya merasakan tadi waktu menyiapkan ini, ada orang tua, bahkan seorang ibu mungkin gak satu orang ya, ada beberapa orang ibu yang kau bergumul tentang anakmu yang sedang mengalami mungkin itu sakit atau mengalami sesuatu yang sepertinya gak ada pengharapan, gak ada lagi sesuatu yang bisa dilihat itu akan menjadi membaik. Tapi sepertinya seperti Hagar melihat bahwa akan ada yang namanya sebuah titik di mana dunia berkata gak ada jalan, gak akan ada lagi pengharapan, gak ada lagi kehidupan. Nah, saya mau katakan sore ini firman ini akan membuka mata rohanimu seperti Tuhan membuka mata daripada Hagar untuk melihat masih ada sumur yang Tuhan mau berikan pada kita. Sumur bicara sumber. Ya, kalau air tadi bicara tentang apa yang kita butuhkan di kehidupan. Tapi sumur bicara selalu, kalau ada sumur gak ada airnya juga percuma kan. Nah, saya merasa ada banyak hidup kita hari-hari ini, ada banyak orang sedang mengalami sumur yang mati gitu ya. Sumur yang tidak berair, bahkan kita sudah gak bisa melihat ada sumur juga. Kalau ada sumur pun mungkin sumur itu sudah gak bisa diapa-apakan gitu ya. Begitu bisa melihat mata pencaharian kita, bisa bicara tentang semua hal yang kita butuhkan. Ya mungkin ada orang-orang yang tadi saya bilang ada anak yang mengalami masalah, sakit penyakit, atau apapun pergumulan, pekerjaan, ataupun itu masalah dalam hubungan keluarga, atau di dalam hubungan keadaan keuangan kita, atau dalam masalah apapun yang sangat kompleks saya mau katakan. Hari ini saya mau mengarahkan hati kita, jangan lihat masalah kita. Masalah itu sangat bisa menipu kita. Dan setan biasanya akan memberikan beban berat. Seperti Yesaya 61 katakan, ada beban berat, ada seperti sebuah perkabungan yang ditaruh di atas hidup kita. Sehingga kita gak bisa melihat apa yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Hari ini saya mau katakan, fokus lihat Tuhan. Lihat Tuhan itu lihat apa? Kita mau lihat apa? Ya lihat. Yang pertama-tama tentunya lihat janji Tuhan, lihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis ada. Apa sih hari ini yang kau butuhkan? Kalau engkau butuh kesembuhan, ada begitu banyak janji Tuhan yang memberikan kita pengharapan untuk kita mengalami kesembuhan. Kalau kita sedang mengalami saat kekurangan mungkin, firman Tuhan berkata Allahku akan memenuhi segala keperluan kita, berkekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita sedang dalam keadaan tidak punya jalan, bahkan ada firman Tuhan berkata, Dia buka jalan saat kita nggak punya jalan bahkan. Dialah jalan bagi kita, Dialah pintu, Dialah terang bagi kita. Saat kita dalam kegelapan, Dia jadi terang bagi hidup kita bahkan. Jadi Tuhan itu Allah yang menyediakan segalanya. Waktu Dia mengutus Musa untuk pergi ke membebaskan bangsa Israel, Musa berkata nanti mereka tanya gimana saya. Tuhan berkata, katakan aku adalah aku. Aku adalah aku. Tuhan menyatakan pribadinya. Di dalam kata aku, itu menyatakan betapa hebat, betapa besarnya Tuhan. Ini bukan bicara tentang kesombongan kalau kita berkata siapa aku gitu. Ini enggak. Tapi kata aku, kemahakuasaan itu terlalu besar.
tidak bisa diwakilkan dengan satu karakter. Mau kita katakan, oh dia Allah Yehova Rofa. Enggak bisa. Dia Allah juga Yehova Jireh kan. Dia juga benteng. Dia dikatakan gunung batu kita. Dia adalah gembala kita. Ada begitu banyak karakter Tuhan yang begitu mewakili tentang kekuatan Tuhan. Makanya dia berkata, aku adalah aku. Pribadinya itu sangat hebat, berkuasa. Itu bukan dari sebuah kang, tapi memang itulah Tuhan kita yang punya alam semesta ini. Jadi hari ini mari kita alihkan pandangan kita dari melihat fakta kehidupan kita yang penuh dengan kesukaran, pergumulan mungkin tentang sakit penyakit, keuangan, belum satu selesai ditambah dengan yang satu gitu ya. Karena itu beruntun mungkin datangnya. Kita seakan-akan melihat sesuatu yang sudah nggak bisa diapa-apakan, bahkan kita menjadi orang yang sangat merosot dalam kerohanian. Kita putus asa, tawar hati. Hati-hati, itu adalah jebakan-jebakan setan. Beban berat, itu beban dan dosa yang itu merintangi kita untuk melihat bagaimana Tuhan kita mau kita tetap berlomba dalam pertandingan iman. Untuk melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah, itu Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Justru saya melihat bagaimana semua tantangan yang diizinkan kita alami di titik balik menjadikan kita pemenang-pemenang dalam hidup kita. Amin. Jadi pandang apa? Lihat apa? Lihat apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jangan takut dan lihat apa yang pernah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam pergumulan mungkin dia berikan kita firman, ayat atau mungkin mimpi atau visi. Atau apapun yang mungkin itu simple-simple tapi itu menguatkan kita. Nah hari-hari seperti ini, mari kita mulai kembali declare, mengingatkan dia. Salah satu cara ketika saya mengalami tantangan juga, saya mulai membuka apa yang pernah saya catat mungkin, apa yang pernah Tuhan janjikan. Contoh saya dalam melihat keluarga gitu ya. Saya akan buka catatan firman-firman apa yang Tuhan pernah berikan dalam hidup saya. Tentang kemenangan, tentang janji pemulihan buat keluarga saya. Ada satu ayat yang saya sangat suka. Ketika dia memberikan ayat itu pada saya, dia berkata, akan membuat keluarga menjadi teratur dan terjamin. Bukankah itu menjadi kesukaan, menunjukkan sebuah kesukaan dalam hidup. Nah itu selalu saya angkat ketika saya melihat ada sesuatu dalam keluarga saya yang tidak teratur, terjamin. Saya bilang, Tuhan ini janjimu, ini firmanmu. Seakan-akan semuanya kok serba menjadi sangat tidak teratur, tidak terjamin ya Tuhan. Nah ketika saya mulai mengangkat ayat itu, firman itu di hadapan Tuhan, saya percaya suasana mungkin tidak langsung berubah, tapi iman saya tetap terjaga dan saya melihat bagaimana Tuhan itu Allah yang setia dalam janjinya. Dari waktu ke waktu dia benar-benar Allah yang setia menggenapi firman-Nya. Dia mengadakan pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Ya sore ini saya mau katakan, jangan lihat masalah. Itu sangat bisa menjebak dan menipu kita. Tapi lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Lihat janjinya. Lihat firman-firman yang hidup. Lihat apa yang pernah dia berikan pada kita. Kalau dulu dia pernah kerjakan kemenangan, hari pun dia tetap bisa melihat, memberikan itu kepada kita. Ya, jangan sampai ada dua cerita, tapi saya mau sharing satu aja karena di dalam satu cerita juga bagaimana bujang Elisa Gehazi keluar pagi-pagi melihat tempat itu begitu banyak tentara musuh itu mengepung tempat itu. Dan dia berkata, celaka kita binasa hari ini karena musuh begitu banyak mengepung kita. Tapi hari itu Tuhan minta Elisa membuka mata rohani daripada bujangnya. Dan hari itu dia melihat ketika dibuka mata rohnya, dilihat sekelilingnya itu begitu banyak tentara Tuhan, lebih besar, lebih banyak jumlahnya melilingi tempat itu. Nah maksud saya, sebenarnya di dalam alam roh, apa yang Tuhan berikan itu lebih besar. Penyertaannya, kekuasaannya, kekuatannya, itu luar biasa. Hari ini begitu banyak orang terjebak dengan ketakutan. Karena saya tahu kadang-kadang iman kita menjadi begitu mudah, menjadi lemah. Dan kita lupa semua janji-janji Tuhan. Bahkan ketika kita dapat itu bisa kita menjadi orang yang sangat berapi-api, sangat punya iman. Tapi ketika kita mengalami sesuatu masalah, langsung tiba-tiba kita menjadi orang yang padam. Ya tidak bergairah, kita menjadi tawar hati dan gak bisa memuji, menyembah, gak bisa berdoa. Sepertinya sudah gak bisa apa-apa. Nah saya mau katakan hati-hati, dia akan mencoba mencuri semua itu. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau Tuhan datang, dia memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan di dalam dia. Dia pasti rindu menyediakan yang terbaik. Bahkan tadi saya dapat
Kalau hari ini yang menyaksikan itu bisa jumlahnya berapa? Saya nggak tahu, 150, 200, atau nanti bisa di YouTube bisa bertambah setiap kali engkau melihat itu. Tuhan berkata, aku peduli kepada engkau. Aku sekali nggak akan pernah meninggalkan engkau. Aku setia menggenapi janjiku kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan, yuk kita mau berdoa. Kalau ada pokok-pokok doa yang kau ingin, ada pergumulan yang kau ingin naikkan pada Tuhan, silakan terus masukkan pokok-pokok doamu. Saya yakin waktu kita berdoa bersepakat, maka Tuhan akan mencurahkan kemenangan kepada kita. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Lagu tadi, kalau ku hidup, yuk. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran, Amin. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Setiap awan gelap ya Tuhan. Haleluya. Setiap perkataan kami tentang Engkau ya Bapak Ibu, hati-hati. Ada masa-masa di mana ketika kesukaran itu datang, kesusahan itu datang, banyak orang itu hatinya tertutup. Bahkan kita nggak bisa melihat Tuhan, nggak bisa melihat penyediaannya, nggak bisa melihat firman-firmannya. Teringat juga sebuah cerita dalam
perjanjian baru di mana Yesus waktu dia bangkit dia datang pada murid-muridnya. Mereka jalan di jalan Emos dikatakan. Itu mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Apakah Yesus berubah? Enggak. Karena mereka di dalam sebuah tekanan kesedihan. Mereka lupa bahwa Tuhan akan bangkit bahkan. Mereka bisa lihat itu bahwa dia adalah Yesus yang berjalan dengan dia. Sampai ketika Yesus ajak mereka makan bersama. Hati mereka seperti berkobar-kobar. Mereka baru tahu bahwa itu adalah Yesus. Hari ini saya mau katakan hati-hati. Kesukaran kita, kesusahan kita itu bisa menutupi hati kita, mata penglihatan kita untuk melihat Tuhan, melihat penyediaannya, melihat semua hal yang dia mau sediakan bagi kita. Aku berdoa Tuhan hari ini bisa buat para orang tua yang mungkin di dalam sebuah pergumulan tentang anak-anak mereka. Aku minta kesedihan apa? Mungkin mereka putus asa melihat keadaan anak-anak mereka. Ada rasa ketidakmampuan mereka menghidupi anak-anak untuk masa depan, untuk apa aja. Mungkin ada anak-anak mereka mengalami sakit mungkin, yang itu sejak kecil diderita. Gak ada pertumbuhan, gak ada hal yang bisa mengubah bahkan dari waktu ke waktu. Aku berdoa hari ini Tuhan, buat mata kami terbuka seperti Engkau membuka mata harga. Engkau menyediakan sumber-sumber, Engkau menyediakan sumber pemulihan, kesembuhan, bahkan kehidupan, penyediaan-penyediaan yang gak pernah kami bisa pikirkan sebelumnya. Bukakan mata rohani kami untuk bisa melihat sumber seperti Kau sediakan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini Kau sedang bergumul buat anak-anakmu, mari angkat nama-nama anak-anakmu di hadapan Tuhan. Yuk saya tergerak untuk itu. Kona ramaya syakana ramaya sih. Kohana ramaya syakana ramaya sih. Semua kebutuhan anak-anakmu Tuhan cover. Tuhan tahu masa depan mereka. Tuhan tahu kesukaranmu ya Ibu. Jangan bersedih. Kalau hari ini anakmu menderita sakit, kata dokter nggak ada obatnya, Tuhan bahkan memberikan berkata Tuhan mau sembuhkan dia. Di dalam nama Yesus dia menyediakan kuasa kesembuhan buat anak Ibu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari lihat Tuhan, lihat Tuhan, jangan lihat masalahmu, jangan lihat pergumulanmu, jangan memakai perasaanmu hari ini, pakai iman kepada Tuhan, pakai iman kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, yuk mulai berdoa. Seorang yang berdoa buat anak, silakan. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-27 itu dikatakan demikian. Tiba-tiba ini saya dapatkan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kok bisa ya di padang gurun yang demikian gersang dan panas, ternyata masih ada 12 mata air dan 72 pohon korma. Itu seperti sesuatu yang berbicara bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya. Mata kita seringkali tidak dapat melihat, karena pada sore hari ini biar kita datang kepada Tuhan. Ada banyak penyediaan, ada banyak rahasia-rahasia, ada banyak sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi biarkan mata hati kita, biarkan kita bisa melihatnya, janji-janji Tuhan itu, bisa melihat berkat-berkat yang tersembunyi itu. Di dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa pada sore hari ini, ada masih 72 pohon korma, ada penyediaanmu yang luar biasa ya Tuhan. Ada mata air, kalau satu tertutup masih ada yang lain Tuhan. Ada begitu banyak, sorga tidak pernah kekurangan. Di dalam nama Yesus, biarkan sore hari ini Tuhan terhadap Bapak, Ibu, Saudara yang mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami kegersangan di dalam hidupnya. Aku berdoa, kami berdoa sepakat dalam nama Yesus, biar dibukakan Tuhan mata air itu Tuhan, biar Engkau tunjukkan sehingga mereka bisa minum dengan puas. Mata air kehidupan itu adalah Engkau sendiri, dekat dengan Engkau, dekat dengan Roh Kudus, berkemah di tepi air itu di dalam nama Yesus. Biarkan mereka dekat di hatimu, mereka menangkap isi hatimu, menangkap visimu, menangkap janji Tuhan, maka itu akan diberikan bagi mereka. Satu persatu kebutuhan mereka. Dalam masalah keuangan ya Tuhan, Engkau bukakan jalan. Dalam masalah pekerjaan yang banyak yang tertutup, ada pekerjaan-pekerjaan baru, ada ide-ide baru. Kami katakan hikmat yang turun dari surga pada sore hari ini melimpah buat mereka yang membutuhkan. Ada banyak jalan keluar, ada banyak ide-ide baru, ide-ide ilahi itu dicurahkan sore hari ini
dalam nama Yesus. Dalam nama Mereka yang kekurangan akan kasih. Yes. Ada banyak mata air kasih yang mengalir dari tahta anak domba itu. Amin. Kau menjamah Tuhan setiap hati mereka yang kering, mereka yang membutuhkan, mereka yang ketakutan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Lawat mereka di Yes. dalam nama Yesus. Dalam nama Oh, Yesus. repasiki Kami debe, berdoa repasiki debe, Bapa. buat seorang ibu yang khawatir tentang anaknya ya, anaknya sejak kecil diangkat jadi anak dewa dan seringkali mengalami sakit. Yang tadi saya sampaikan, ibu ini sangat mengalami kesesakan. Saya berkata hari ini jangan takut ibu, Tuhan akan memulihkan keadaan anak ibu. Tuhan akan melepaskan dari setiap ikatan perjanjian dengan kuasa musuh, Lepas di dengan dalam kekuatan dewa apapun. Kami berkata ini lepas dalam nama dalam Yesus. nama Bebaskan, Yesus. Dalam nama bebaskan Yesus. Bebaskan. anak dari Dalam nama ibu Yesus. Yes. SC ini dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Berdoa buat saudari AS yang anaknya dalam kondisi ketakutan. Aku minta hari ini Tuhan setiap ikatan roh ketakutan dilepaskan dari anak ini. Free, bebas. Yes, bebas. Dan Dalam nama aku Yesus. lepaskan kuasa Dalam Tuhan nama Yesus. membangkitkan anak ini jadi anak yang benar-benar percaya dan beriman padamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk saudari KS, biarlah suami dan anak-anaknya hari ini membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Yes. sebagai Tuhan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus dilembutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama dilembutkan Yesus. hatinya. Yes, yes. Kami juga berdoa untuk saudara RA, anaknya mengalami penyakit gangguan pada otot. Hari ini Yes. kami percaya otot-otot Yes. yang ada gangguan Sembuh dalam kembali nama normal di dalam nama Amin, Yesus. amin. Bapak mengangkat tangan bagi saudari YS Tuhan, di mana anaknya, bayinya Tuhan itu mengalami gangguan di tangan kanannya. Bapak di dalam Ya, nama dalam Yesus, nama Yesus. sempurnakan Tuhan organ-organ nama tubuh, Yesus. sempurnakan Tuhan bagian-bagian tubuhnya di dalam nama Yesus. Kami katakan terjadi kesembuhan malam hari Dalam ini juga nama dalam Yesus. nama Yesus. Saudari ST juga kami mengangkat tangan, kami berdoa ada gangguan lupus dan gangguan tulang Ya, belakang. amen, Kami amen. hardik setiap sakit Dalam nama penyakit itu Yesus. dalam nama Yesus dan kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Berdoa buat saudari NA, penyakit thalassemia, turunan yang berakibat 2 kali kegagalan dalam kehamilan. Aku berdoa Tuhan kau memulihkan, kau memberkati kandungannya. Kami berkata tidak ada kegagalan lagi. Kami minta kehidupan, Yes. benih-benih jadi Amin. hidup dan Yes. melahirkan Yes. anak-anak ilahi. Terima kesembuhan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Berdoa buat saudara BA dan BG, buat kesembuhan dari COVID. Aku minta ya Amin. Tuhan, kau pulihkan keluarga ini. Kami hardik sakit COVID dari hidup mereka. Dan aku lepaskan kuasa kesembuhan, segera bersih. Oh, Kan amin, semua amin. di bagian paru-parunya semua bersih. Amin. Tingkatkan imun mereka. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudari BD, mama Anda yang mengalami sakit kanker serviks hari ini mengalami kesembuhan Yes. turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kanker itu hilang di dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudari JB, tulang punggung mama Anda yang mengalami gangguan saat ini kembali menjadi normal, Ya, sembuh amin, di sembuh. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami mengangkat saudari GK Tuhan, di mana berdoa buat mama mertuanya yang menderita kanker di payudaranya. Bapak di dalam nama Yesus, kami mau katakan kanker itu kering. Ya, setiap dalam nama benjolan itu Yesus. kering Yes. di Yes, dalam kami nama sepakat Yesus. ya Tuhan. Dan terjadi kesembuhan Yes. itu di Dalam dalam nama nama Yesus. Kami mengangkat juga saudari YO ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hubungan rumah tangga kami katakan terjadi pemulihan. Suaminya nama Tuhan Yesus. akan bertobat, suaminya akan Amin. mengalami kasih Dalam Bapa nama Yesus. di dalam nama Yesus. Saudari NM yang sudah 10 tahun menantikan keturunan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya menjadi waktu Tuhan di mana Engkau memberikan keturunan Ya. ilahi kepada keluarga ini. Aku minta buka rahimnya Yes, dan buka. Kau memberkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudari GO untuk hari ini mengalami keterlibatan dengan utang. Aku minta ya Tuhan, Kau berkati sehingga setiap usaha yang mereka buka itu lancar sehingga Amin. utang-utang bisa dilunasi. Amin. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bekerja Dalam Roh nama Kudus. Kuasa-Mu Lebih terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami berdoa untuk saudari VI. Kami percaya terobosan dalam hal keuangan terjadi. Biarlah setiap hikmat yang dari Tuhan turun atas saudara VI. Setiap usaha pekerjaan diberkati, hutang-hutang dibebaskan dari hutang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya saudara MO ya Tuhan, untuk setiap usaha yang saat ini Tuhan lagi dipergumulkan, kami percaya ada terobosan, usaha itu bisa laku, bisa berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan bagi saudari HL Tuhan yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan di dalam jiwanya. Kami perkatakan jadilah tenang, jadilah sembuh. Segala kecemasan dan kepanikan kami, hardik ketakutan itu dalam nama Yesus. Dan biar mengalami damai sejahtera sejak malam hari ini. Berdoa juga buat saudara VI Tuhan, di mana selalu muncul intimidasi dengan kata-kata neraka, kata-kata yang tidak baik. Kami patahkan setiap rancangan jahat, kami patahkan setiap suara-suara yang bukan dari Tuhan itu di dalam nama Yesus. Dan terima kebebasan yang daripada Tuhan. Saudari SD yang mengalami sakit lupus, biar Kau menyembuhkan, memberikan pemulihan. Mari Bapak Ibu kita angkat seluruh permohonan doa yang masuk. Biar Tuhan yang menjawab doa-doa orang percayanya. Mari angkat. Mari angkat. Konarabaya syakarabaya. Udah buat YS yang udah buat satu dua benjolan di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, setiap kanker yang dialami, orang-orang yang saat ini Tuhan meskipun sudah stadium lanjut disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan untuk setiap usaha yang saat ini sedang mengalami kelesuan di dalam nama Yesus. Usahanya ada terobosan yang baru di dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang hari ini mengalami yang namanya perpecahan dalam keluarga, saat ini dipulihkan kasihnya, dipulihkan hubungannya satu sama lain di dalam nama Yesus. Percaya ya Tuhan, kami percaya sakit COVID yang dialami oleh setiap orang yang mengalami saat ini, yang menonton ini, disembuhkan di dalam nama Yesus. Imun yang kuat diberikan di dalam nama Yesus. Kandungan yang tertutup yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat keturunan saat ini, di dalam nama Yesus dibukakan kandungan itu, memperoleh keturunan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan juga ekonomi terjadi pada setiap orang-orang yang mengalami Tuhan PHK dalam pekerjaan di dalam nama Yesus, diberikan pekerjaan yang baru di dalam nama Yesus. Ini berdoa buat pemerintah. Tuhan, kami mengangkat saat ini juga bagi pemerintah Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terus memberikan hikmat, yang menuntun, memberikan Tuhan ide-ide kepada Bapak Jokowi dan tim yang ada dengan segenap jajarannya. Biar mereka Tuhan itu bisa menanggulangi COVID dengan tuntunan-Mu, bukan dengan tuntunan dan hikmat manusia. Amin. Tapi biarkan ada kekompakan, ada kesatuan hati di dalam nama Yesus. Apapun yang disiapkan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Amin. Kami patahkan setiap spirit kekacauan, spirit pemberontakan yang ada di dalam Indonesia, di pemerintahan kami patahkan dalam nama Yesus. Terjadi ketenangan, terjadi keamanan buat Indonesia, juga pemerintah yang ada. Terjadi percepatan pemulihan di dalam pandemi. Semuanya baik, kami katakan semuanya baik oleh kuasa dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, katakan ku bersyukur Bapa. Ini ucapan syukur kami. Ku bersyukur menjawab doa-doa kami ya Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan, percaya. Seperti Tuhan berkata, sekali-sekali Dia gak akan tinggalkan kita. Dia ingin melimpahkan kasih setia-Nya. Jangan takut, Dia Allah yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Tuhan, kami hamba berdoa melepaskan berkat Bapa kepada setiap jemaat-Mu yang Kau kasih ya Tuhan. Biar mereka mengalami rasa aman di dalam Engkau. Aku percaya apapun yang mereka gumulkan, aku percaya Tuhan akan mengubahkan setiap menjadi sebuah masa di mana mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku lepaskan sekali lagi perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang gak pernah habis-habisnya pada setiap orang. Dan benar-benar kami minta Engkau memberikan kami penyertaan, perlindungan dari semua mara bahaya kecelakaan, bahkan dari semua sakit penyakit virus COVID-19, bahkan dari semua penyakit dan kelemahan tubuh. Kami minta Tuhan luputkan dari setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, jika ada kesaksian mari masukkan ya di dalam IG GMS Prayer atau IG GMS Surabaya Barat. Sampai ketemu di Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita.